Oke, good afternoon teman setia. Kalian sedang mendengarkan Radio Suara Salatiga dengan host kesayangan kalian tentu saja, Bulela atau biasa disebut dengan Bule dari SMP Negeri 1 Salatiga. Dan bersama Bulela ada Miss Dewi Miss dari Dewi. SMP Negeri 10 Salatiga. Dan kalian sedang tune in di program belajar bersama Radio Suara Salatiga 99.9 FM. Wah, kayaknya nih baru pada pulang sekolah langsung ke sini nih ya. Tapi tetap wajahnya segar-segar nih. But how are you today, Miss Dewi? I'm good, thank you. How about you, Miss Lila? I'm very good too ya. How about Mbak Semangat. Sita nih? Oh, semangat terus. Pertama, semangat terus. Iya, Harus kayaknya, dong. ya. Betul sekali. Bagaimana kabar teman setia di rumah? Kami harap teman setia semua juga dalam kondisi yang happy dan healthy. Ya, that's right. Happy and healthy. Berarti harus senang dan juga sehat. ya. Karena sehat itu berasal dari rasa senang. Rasa Betul. senang. Dari rasa senang itu menjadi sehat. Betul sekali, dan it is very valuable in this pandemic ya. Jadi That's right. rasa bahagia dan sehat itu sangat Berkaitan, berharga iya, banget dan loh nih, berkaitan berharga, itu, betul. ya. Sangat berharga di pandemik saat ini. Nah, ini kayaknya yang kita bahas nih juga masih ada hubungannya Iya, dengan topik betul. ini. Iya, Gimana, exactly, Miss Dewi? Bule. Ya. Jadi hari ini kita akan mengangkat materi How to Survive the COVID-19 Pandemic. Bagaimana kita bisa bertahan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Selama ini mungkin kita sudah sering dengar ya Bule ya, di berita di mana-mana berita isinya Iya, tentang COVID-19. Semua tentang COVID-19 Betul. kayaknya. Nah, hari ini kita mau bahas bersama-sama sambil belajar bahasa Inggris. Yeah, that's right. The topic is very important nowadays ya. Yeah. Selain kita bisa menambah pengetahuan nih dan juga vocabulary dalam bahasa Inggris, Iya. kita juga semakin aware, berarti Iya, semakin semakin menyadari sadari, ya, ya. semakin sadar untuk berperilaku yang baik dalam pandemi ini nih. Ya. Betul sekali Bule. Nah, materi ini berkaitan dengan materi suggestion and advice atau saran. Boleh dibilang juga sebagai tips. Kita akan memperdalam materi ini dengan mengungkapkan maksud atau tujuan kita. Iya betul, That's maksud right. dan tujuan ya. Ketika melakukan sesuatu. Dan materi ini sepertinya materi di kelas 9 ya Bule Iya ya? betul sekali, materi apa Mas Dewi? Materi tentang stating purpose and or intention of doing something. Iya, that's right, betul. Jadi materinya juga termasuk di dalamnya stating purpose or intention of doing something. Oke, untuk Ya. anak-anak yang kelas 9 pasti sudah mulai Iya, menyimak ya. malah Oke. anak saya sudah pada buat foto IC ya. Wah. IC-nya keren banget ya di Instagram ya dengan tema ini. Oke. Wah, menyenangkan sekali ya kalau kita belajar bahasa Inggris dan dikaitkan dengan kehidupan nyata. Jadi istilahnya itu up to date gitu Nah, loh, betul iya. sekali. Up to date dengan current news. Current news berarti berita yang saat ini yang berita yang terkini saat lagi ini. booming-boomingnya. Jadi beritanya itu biasanya kalau di koran nih dinamakan headlines Ya, itu ya, berita that's right. utama. Berita betul utama. sekali, ya. Dan belajar bahasa Inggris itu pasti asyik. Seasyik lagu yang akan kita dengarkan dari Katy Perry yang berjudul Fireworks. Stay tuned and check this out. Ya. Kalau sebenarnya kalau masalah di chapter berapa sebenarnya itu chapter 2, tetapi boleh kan sekarang boleh Bisa diberikan di dikembangkan ya. kapanpun, Oke. depends on the situation. Oke, Jadi, silakan ini anak-anak sudah pada nunggu. Oke, dear listeners, always be careful. Let's take care of ourselves well. Ya, Welcome back to Bebas Belajar Bareng Suara Salatiga. Oke, how to survive the pandemic of COVID-19? Bagaimana nih kita bertahan di masa pandemi COVID-19? Kali ini ada 5 tips atau saran yang akan kita bahas kayaknya gitu ya Miss Dewi? Betul sekali Bu Lela. Nah, ada 5 dan mungkin kita sudah familiar karena sudah kita kerjakan sebetulnya. Oh, I see. Ya, to make it better, let's check them out. Oke, betul sekali ya. Jadi listener, you can take your notebook now ya. Jadi semua para pendengar, oke terutama para siswa nih, silahkan siapkan catatan Iya. ballpoint
nggak Iya. harus ballpoint lah. Iya. Pena juga apa? Pensil juga boleh. Ya pena bertinta pun it's okay ya. Karena Bisa- sesuatu yang menarik ya. Betul ya, Oke. bisa dicatat bersama-sama ya. 5 things here, okay. What is the first one, Miss Dewi? Okay, the first one, we should wear a mask wherever we go. We should wear a mask wherever we go. Ya, jadi yang pertama apa nih tadi? We should wear a mask. Jadi we should wear mask. Jadi should wear ya, berarti ada kata should wear. Berarti kita sebaiknya memakai apa nih? Masker. Ya, pendengar setia tentu saja sudah melakukannya. Iya. Lah ya. Mm-mm. Karena Kita merupakan kena- suatu kebiasaan ya. Iya, betul. Karena kalau kita nggak pakai masker ada sesuatu yang kurang. Iya, good habit. Betul. Ini Mbak Sita nih kadang-kadang lupa nih kayaknya Iya, iya. ya. Harus saya centil biasanya masker begitu ya. Tapi nggak apa-apa, sebentar lagi ya Iya. akan pakai nih. Oke. Nah, ini boleh. Hmm. Mungkin banyak teman setia yang bertanya, where Apa itu ini? kan di mana? Ah, betul. Memang ucapannya sih mirip-mirip sih ya. Iya. Jadi kata where. Jadi where yang di mana itu adalah yang W H E R E, betul. Hmm. Yang where yang Where. artinya di mana. Tetapi Iya. kalau yang ini bukan where yang itu tentunya, yaitu Yes. yang where yang W E A R yang Ya. artinya Memakai. memakai atau Yes. menggunakan. That's right. I see. Where yang W E A R ya. Mm-mm. Nah, artinya memakai. Betul sekali. Ha. Teman setia, kata where ini adalah kata kerja bentuk dasar. Betul. Begitu, Bu Lela? Betul sekali. Jadi itu merupakan bentuk dasar. Jadi bentuk dasar yang belum ditambahin apa-apa nih, masih asli Asli. istilahnya. Asli. betul ya. Original. Original ya. Ya. Masih virgin gitu. Ya, that's right, betul. Jadi, oke, now what is the next, Miss Dewi? Okay, the second, we should wash our hands with soap thoroughly. Wah, agak panjang ini ya. Hmm. We should wash our hands with soap thoroughly. Kalau dalam bahasa Indonesia ada istilahnya ini, Bu ya. Iya. Kalau nggak yaitu salah, CTPS apa ya? Jadi itu kalau diterjemahkan di kepanjangannya adalah dari kata cuci tangan pakai sabun ya. Para siswa sudah melakukan kayaknya ya. Jadi we should wash our hands with soap thoroughly ya. Nah, kita coba perhatikan lagi ya. Setelah kata should diikuti dengan kata wash. Kalau tadi should diikuti kata wear. Sekarang should diikuti dengan kata wash. Ya. Jadi yang merupakan kata kerja dasar. Gitu. I see, Jadi, that's right, Bule. Jadi kalau yang tadi should wear, sekarang should wash. Betul, that's right, betul. Dan jangan lupa ini perhatikan kata thoroughly ya. Thoroughly itu memang agak susah, yang guru aja agak susah. Apalagi murid jadi harus berlatih nih ya. Jadi jangan kira kalau guru itu masih segala-galanya Nah, ya Mbak betul, Sita ya. ya. Betul. Guru juga masih Masih belajar. belajar, Jadi ya. Kadang-kadang thoroughly, salah ya, juga. betul. Kadang salah juga. Jadi kalau ada yang minta maaf ya it's okay. Jadi itu lebih Yes. gentle begitu That's ya. right. Thoroughly artinya adalah dengan merata, berarti sampai ke sela-sela Iya. jari nih ya. Mhm. Jadi semuanya harus bersih. Jadi thoroughly itu how do you spell thoroughly? T H O R O U G H L Y. Allah panjang, Panjang banget. sekali. Ya. Iyalah, oke. Oke. What is the next tips, Miss? The third one is we should avoid crowded places. We should avoid crowded places. Kita sebaiknya avoid apa coba artinya? Ya, avoid kayaknya menghindari ya, menghindari betul. tempat-tempat yang ramai. Betul, avoid, betul. Bukan avoid ya, tapi avoid. Avoid, ya, Pakai pakai v ya v. dia ya. Avoid, A V O I D, yang artinya menghindari. Ini juga merupakan kata kerja dasar. Iya. Jadi should avoid. Setelah kata should diikuti oleh avoid. Sedangkan kata crowded, crowded itu artinya adalah ramai. Ramai, sekali. iya. Juga Jadi bisa juga ramai. penuh, sesak gitu ya. Bising juga bisa ya, Ah, sampai kayak I see. noisy begitu Iya. ya. Noisy begitu
biasanya kalau Anak-anak crowded, sudah terbiasa dengan kata itu. Iya, Maksudnya, betul. crowded banget Oh, ya gitu betul. ya. Kadang-kadang mereka berarti sudah tahu artinya ya. Iya. Jadi mereka Hmm. memang belajar seperti itu. Jadi ya betul. Nah, jadi bisa dikatakan juga dari itu bisa dikatakan juga we should stay at home karena I kita harus see. menghindari crowded place Iya, tadi. harus Maka stay. we should stay at home. Betul I sekali, see. WFH ya. Mhm. Work from home juga ya. Mhm. Jadi apa the nextnya, Miss The Dewi? next one, we should eat nutritious food. We should eat nutritious food. Wow, yummy Enak kayaknya kalau tentang nih. makanan Jadi tuh selalu lapar enak ya. semua. Oh Miss. ya, Iya. betul sekali. Berarti yes, we should eat ya. Iya. We should eat. Eat. Berarti Mhm. kita sebaiknya makan Makan. ya, makan. Makan apa? Nutritious food. Nutritious itu apa sih? Nutritious tuh kayaknya saya jadi ingat kata bahasa Hmm. Indonesia, Bu. Nutrisi, ya kan? Oh iya, kalau Mirip. nutrisi betul, bernutrisi karena bernutrisi berarti bergizi. Bergizi. Betul sekali. Jadi kita tidak boleh nih makan sembarangan walaupun I di rumah ya. Iya. Jadi Mm-mm. harus makan nutritious food, makan makanan yang bergizi. What is the last tips, Miss Dewi? The last one, we should exercise regularly. We should exercise regularly. Kita harus berolahraga secara teratur. Iya, kita sebaiknya berolahraga secara teratur. Mm-mm. Betul sekali kita olahraga loh. Exercise tuh bukannya latihan ya, Miss Dewi. Seperti kalau di buku itu exercise satu. Exercise satu, iya. exercise dua. Oh ya, Benar juga gimana ya. sih, Miss Dewi? Coba dijelasin Coba nih jelasin. pada para Jadi siswa. gini, Mm. kata exercise memang betul bisa berarti latihan. Kalau itu kata benda. Oh, Nah, noun berarti ya. betul. kata Kalau benda itu. noun, berarti dia as a berarti noun berarti Latihan. Latihan. Tapi di sini Hmm. kan kita membicarakan tentang Verb, verb. kata iya, Ya, kerja. kata kerja betul bentuk sekali, dasar. Nah, iya. kata exercise ini sebagai kata kerja berarti olahraga. Iya, berarti berolahraga atau oke. berlatih mungkin Iya. ya. Betul sekali. Iya, that's right. Oke, dear listeners, kata kuncinya adalah exercise ya berarti tadi artinya adalah olahraga. Mhm. Dan yang jelas itu harus dilakukan secara Regularly. Berarti regularly berarti Secara teratur. betul, secara teratur. Jadi at least once a week berarti Iya, seminggu seminggu sekali, ya, ya. seminggu sekali. Mhm. Apalagi kalau sebelum pandemik ya, itu pasti harus olahraga terus Iya. ya. Hmm. Karena di sekolah kan bisa Iya, berteman ya. tetapi Betul. karena pandemi kan tidak mungkin Iya. akan olahraga bersama-sama. Betul. Betul. Jadi mereka harus melakukannya pun Sendiri, sendiri dan di rumah. menjaga Iya. jarak juga ya. Betul. Oke. Mm. Ya, dan olahraga ini tidak selalu yang berat-berat. Bisa saja kalian menari, you can dance, you Iya, can betul. or maybe do some zumba or anything that you like with the Yeah. song that you like dengan lagu kesukaan Oh, kalian. Jimmy Iya. Jimmy Iya. nih. Bisa dengan Yang lagu Bella juga seneng juga K-pop. nih. Bella juga seneng nih kayaknya. Iya. Iya, betul sekali. I think that would be fun, but what do we need to do all those tips for? Kasih. Yeah, thank you. Selanjutnya nih listeners, we will talk about stating purpose or intention of doing something. Jadi menyatakan tujuan atau maksud dari melakukan sesuatu. Yang tadi sudah Betul. diterangkan tadi ya. Begitu I see. ya. Oke. Jadi lebih Nah. detailnya gimana sih boleh menurutnya? Iya, nah teman setia, tadi kita sudah membahaskan 5 tips how to survive COVID-19 nih. Kalau kita perhatikan semuanya tadi, kita memakai kata should yang berarti sebaiknya atau seharusnya ya. Kata should biasanya kita gunakan untuk membuat saran. In English, we call them suggestion or advice. Nah, yang untuk ini nanti adalah yang menggunakan in order to To. atau so that. Jadi alasan atau I tujuan see. melakukan sesuatu. Mhm. Oh, jadi harapannya setelah kita memahami tujuan dan saran Yap. itu, kita bisa tahu kalau kita harus melakukannya ya. Iya, betul. Jadi misalnya tadi I have to wear a mask Jadi everywhere. ada reasonnya begitu, Iya, betul. Ada I see. reasonnya, Jadi- ada alasannya gitu. Betul, ya. betul, betul. Jadi, tapi kalau kita perhatikan nanti tadi Bu, kan ada yang I have to atau I must wear a mask dengan I should
wear a mask. Apakah sama ya? Ya, kalau pakai mask berarti nanti jadinya obligation. Obligation, ya. Jadi keharusan Berarti, atau kewajiban. wajib, ya. Tapi I see. atau duty ya, tidak. Tapi kalau should itu anjuran saja ya. oke. Ya. Jadi memang sebaiknya harus tapi tidak memaksa gitu. Ya, Istilahnya, oke. istilahnya begitu, Miss Dewi. Jadi walaupun sama-sama diikuti dengan kata kerja bentuk dasar, mereka berdua punya makna yang berbeda Iya, ya. betul. Jadi kalau should itu untuk istilahnya memberi saran atau Suggestion ya itu memberi tadi suggestion ya. tadi. Advice tadi ya, atau tips juga boleh. Yes. Ya. Nah, kita menggunakan must itu untuk menyatakan keharusan, betul nggak? Have to juga bisa Oh nih. ya, have to atau atau has to. Depends Oke. on the subject Subject. tentunya. Betul sekali. Nah, pada segmen ini kita akan belajar tentang stating purposes ya, atau or intention of doing Doing something. Bagaimana nih cara menunjukkan tujuan atau maksud dari suatu tindakan yang kita lakukan. Nah, kali ini kita akan belajar cara menggunakan seperti yang sudah disebutkan Bu Lea sebelumnya, so that, in order to, atau to Iya saja. betul, in order to atau to saja betul. So that ini mempunyai arti sehingga. Iya. Tetapi kalau in order to atau to artinya adalah untuk atau supaya. Iya. Nah, kemudian yang membedakan adalah kata-kata yang nanti mengikutinya. Nah, untuk menanyakan sekarang, menanyakan maksud atau tujuan mengerjakan sesuatu, kita kan pasti harus tahu ya Bu ya, kenapa sih kok harus begini? Betul. Nah, kita bisa menggunakan pola what do we bla 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 for. Nah, kita coba ya. Yang pertama, what do we have to wear a mask for? Betul. Untuk apa sih kita perlu pakai masker? Betul sekali. Jadi we have to wear a mask in order to protect ourselves from the virus. Bolehlah ulangi lagi ya biar lebih jelas. We have to wear a mask in order to protect ourselves from the virus. Kita perlu memakai masker untuk melindungi diri kita dari virus, betul sekali. In order to, or we can use to. Ya. To protect or in order to protect. Betul. I see. Oke. Nah, kalau yang pakai so that gimana ya? Yeah, or you can say we have to wear a mask so that we can protect ourselves from the virus. We have to wear a mask so that we can protect ourselves from the virus. Oke. Jadi kita perlu memakai masker supaya betul dapat melindungi diri kita dari virus. Tapi tidak semua kalimat loh bisa menggunakan in order to dan so that dalam waktu yang sama dan kalimat yang persis. Nanti kita harus lihat konteksnya. Oke. Betul. Nah, tadi kan kita pertanyaan panjang tuh ya Bu ya. What bla 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 for? Nah, sebetulnya bisa dibilang jarang dipakai ya Bu dalam percakapan sehari-hari. Iya benar Miss Dewi. Seringnya Betul. kita pakai Cukup what ya kata for. iya what for or why. Cukup itu lebih saja, simpel. ya. Tapi namanya belajar kan harus lebih tahu Tahu. gramatikanya Iya. ya, tata bahasanya biar lebih keren gitu Iya. istilahnya. Biar Jadi tahu. secara teori lebih pinter I gitu ya. see. Jadi biar tahu asal mulanya what Iya, for itu dari benar. mana toh. Betul. Cuma secara singkat lebih enak what for atau why gitu. Tapi jangan keliru why for gitu ya. Oh no, itu terlalu berlebihan dan salah tentu saja ya. Oke, betul sekali. Jadi in order to be safe from the germs and viruses gitu ya, itu adalah merupakan tujuan dari apa Miss Dewi? Tujuan dari Wash apa? Wash your hands, ya. Thoroughly, betul sekali. Jadi you should wash your hands thoroughly. Kemudian in order to be safe from germs and viruses. Jadi agar Oke. kita aman dari apa? Dari kuman dan atau virus. Ya, dan virus. Betul. Ya, Oke. terlalu Inggris nih jadi dari kuman dan virus ya. Ya, tidak Oke. apa-apa terlalu bahasa Inggris, guru bahasa Inggris ya. Oke. Oke, interesting ya, Bule. Ya, Ternyata betul. mudah ya. Coba kalau misalnya gini, Bule, you should eat nutritious food What for? in order to keep your immune and health, untuk menjaga thank imunitas you. atau Oke. kesehatan. Jadi seperti itu ya contohnya. Iya, Kita bisa memberi syarat, dan kalau kita mau menanyakan ngapain sih, kita bisa pakai why atau atau what
for. Ya. Itu tadi kan Oke. contoh pakai in order. Sekarang contoh untuk yang so that. Oke. Ya. So that, kalau tadi misalnya dengan pertanyaan yang Kan sama you ya. should, You should eat nutritious food so that you can keep your immune and Health. health. Sehingga kamu bisa menjaga imunitas dan kesehatan. Imunitas itu apa sih, Miss Dewi? Imunitas itu kalau tidak salah daya tahan tubuh. Oh betul, imun. Oh Dari itu, kata dari imun. imun itu Mhm. oh daya tahan tubuh ya, betul sekali. Ternyata memang mudah banget ya. Jadi pertanyaan yang panjang harus what do we need to eat nutritious food for? Bisa kita persingkat cukup dengan kata what for or why. Iya, Oke. selama konteksnya jelas juga. Betul sekali. Nah, semakin jelas ya dengan contoh yang diberikan. Dan saya jadi sadar sesuatu nih, boleh. Ada sedikit perbedaan ya dalam penggunaan so that dan in order to ini. Kalau kita perhatikan, so that dan in order to diikuti bentuk kata yang berbeda. Iya. Apakah betul demikian? Betul sekali. You did it great ya. Thank you. Kamu keren, Iya. hebat banget. Iya, betul sekali. Teman setia di rumah, apakah juga dapat menangkap dari penjelasan tadi ya? Dalam penggunaannya, so that akan langsung diikuti oleh subjek dan kata kerja. Atau gampangnya kalimat lah gitu. Sedangkan in order to akan langsung diikuti oleh kata kerja. Dan jangan lupa kata kerja dasar, bukan kata kerja yang ditambah dengan ing loh ya. Yang original ya. I see. Oke. Jadi teman setia, yang dimaksud dengan subjek adalah pelaku ya, atau yang melakukan. Sementara verb atau kata kerja bentuk dasar tadi, yaitu kata kerja yang menunjukkan aktivitas atau kegiatan. Iya, that's right. Wah, mulai agak serius nih ya. So that langsung diikuti oleh subjek dan kata kerja. Sedangkan in order to atau to akan langsung diikuti oleh kata kerja dasar. Ingat nih, kata kerja atau verb setelah in order to adalah kata kerja dasar ya. I see. Jadi kita akan simak nih penjelasan lebih lanjut setelah Jason Mraz. Betul, Jason Mraz dengan I'm yours. Check it out. Oke, dear listeners, untuk memudahkan kita dalam menggunakan so that dan in order to, perhatikan bahwa so that is followed by subject and a verb ya. Sedangkan in order to atau to is followed by a verb, diikuti kata kerja bentuk dasar ya. That's right. Oke, pendengar setia, subjek dan verb tadi bisa juga loh disebut dengan clause atau klausa dalam bahasa Indonesia. A clause atau klausa ini secara sederhana sih boleh juga disebut dengan kalimat gitu ya. Boleh juga disebut dengan kalimat. Misalnya nih yang seperti tadi, we should wear a mask so that we can protect ourselves from the virus. Jadi, so that we can protect ourselves from the virus. Oke, itu tadi adalah contoh yang menggunakan so that. Nah, sekarang yang kedua, kita akan coba contoh yang menggunakan in order to. We have to wash our hands with soap thoroughly in order to be safe from germs and viruses. Nah, perhatikan setelah in order to diikuti kata be yang merupakan kata kerja dasar. Betul. Nah, kata kerja dasar dari apa? Coba ada yang tahukah? Dari is, am, dan are. Di sini kita menggunakan be. Gitu ya, Miss, Iya, karena save-nya adalah kata sifat. Oh iya, karena Jadi tidak save-nya mungkin itu pakai is is safe ya. gitu ya. Betul, Betul, tidak bisa that's should right. is safe gitu. Iya, betul. Atau in order to I is see. safe. Oh, betul. Jadi dalam kalimat biasa kan sebenarnya I am safe. Yes. Safe. Yes. You are safe. Safe, Dan seterusnya ya. Oke. Kalau we berarti menggunakan we are safe. safe. Betul sekali. Tetapi karena posisinya adalah setelah in order to atau to, maka kata is atau am dan are yang juga disebut to be ini kembali ke bentuk dasarnya, yaitu Itu cukup dengan be. saja. That's right. Jadi kan anak harus tahu kalau be itu adalah bentuk itu adalah, dasarnya dari m, dari is, kata dan are itu are, tadi. iya. Oke. Ya,
Betul begitu ya, Miss Dewi? That's right, Bule. Nah, teman setia sudah semakin paham kan dengan penjelasan yang sudah dipaparkan? Terlihat jelas perbedaannya antara in order to dan so that, ya. Nah, now my question is, selain untuk digunakan menjelaskan tentang pandemi ini, kita coba yuk Bu gunakan so that dan in order to untuk membicarakan kehidupan sehari-hari. Bisa kan ya? Banyak lah. Jadi pasti banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh para siswa ya di rumah. Terutama nih di rumah pasti harus membantu orang tua nih ya. I see. Contohnya nih, you should make up your bed so that your mom will be happy ya. Nah, sebagai mami-mami isi hati seorang mami ini adalah ya. curhatan seorang ibu kayaknya ya. Jadi kamu sebaiknya sih merapikan tempat tidur nih biar ibumu merasa bahagia. I see. Membuat bahagia ibu itu sesuatu yang sangat hebat ya dan bilang dan sangat dianjurkan loh itu ya. Anak-anak ayo pada bantu-bantu ibunya ya. Oke, interesting. Seru ya Bule kalau Iya. kita bisa menerapkan bahasa Inggris dengan keseharian kita. I have another example. We should sweep the floor regularly in order to keep our house clean. Ini juga Sweep itu apa sih, Miss? sweep itu menyapu. Iya betul, sweep itu menyapu, betul, berarti menyapu lantai ya. Untuk apa ini, Miss? In order to Menjaga menjaga tempat kebersihan di rumah, Iya, betul. supaya rumah kita tetap Correct, that's bersih. right. Dan ibu juga akan bahagia. Thank you ya. Ini curhatan seorang ibu lagi ya. Curhatan terus, oke. Gitu loh. Oke, nah sekarang kita coba dalam bentuk percakapan ya, Miss ya. Oke. You should submit your school assignment on time What for? so that you will be more disciplined. Or in order to be more disciplined, yang artinya agar kamu menjadi lebih disiplin. Betul Iya, karena sekali. di sekolahan kan juga ada penilaian sikap Iya, ya. betul. that's Salah right. satunya itu Betul tadi sekali. kan. Jadi kita tahu bahwa oh ini anak disiplin nih dari mengerjakan tugas tepat waktu. Iya betul. Jadi termasuk responsible juga ini ya, Betul. bertanggung Right. jawab. Betul. Betul. Ya. Jadi bertanggung jawab, bentuk tanggung jawab pada diri sendiri. Oke. Wah, it's so easy peasy. Kita coba Easy peasy iya, banget ya. kita coba lagi ya, Bule. We should Oke. stay at home during this pandemic Why? in order to reduce the spread of the virus. Untuk mengurangi, mengurangi Yep. penyebaran virus. Oh iya betul. Oke, yang Nah, terakhir nih ya berarti because yang the time is terakhir. almost up, kita What do we have review. to exercise sudah dijawab juga. Jadi yang pertama tadi apa? Yang harus kita lakukan? Yeah, nih? we have to wear a mask wherever we go in order to Yeah, protect ourselves from the virus. Ada juga the second one, we have to wash our hand with soap thoroughly so that we are safe from germ and viruses. Iya. Yeah, we have to avoid crowded places in order to reduce the spread of the viruses. We have to eat nutritious food so that we can build a good immune system juga. And we have to exercise regularly in order to maintain our health. Iya, nah kita sudah semua menyatakan tentang intention juga atau purpose of doing something Yes. juga ya. So that yang diikuti oleh subject adverb or kalimat sederhana. Sedangkan in order to diikuti atau dengan to diikuti dengan kata kerja bentuk dasar. Betul sekali. Oke, kita akan masuk ke akhir acara ya, yaitu kita akan masuk ke teman setia. Ini merupakan program yang sudah selesai hari ini. Demikian acara kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, minggu depan kita akan kembali hadir dalam program Belajar Bersama Radio Suara Salatiga dengan tema yang tetap asik serta menarik dan yang pasti will be useful for improving our Your English skills. Let's walk to talk ya. Mari terus kita praktekkan materi kita hari ini. How to survive COVID-19. Stay healthy, stay happy. Learning is fun. Learning is easy. Let's learn English. See you next time.